Bagaimana kabar teman-teman? Baik, sehat, galau, bad mood, atau masih merindukan teman-teman atau merindukan dia? Bercanda. Nah, saya di sini Sheila Muliso, perwakilan dari kelompok 2 akan membahas tentang aliran-aliran madhab yang kedua. Sebelumnya, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman, serta kita doakan semesta segera membaik ya, biar kita segera berjumpa. Oke, sebelum kita lanjut ke materi yang akan saya dan teman-teman sampaikan, mari kita review dulu materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya oleh kelompok yang pertama membahas tentang aliran-aliran madhab filsafat yang pertama, yaitu monoisme, dualisme, serta pluralisme. Baik, kami akan mempresentasikan aliran-aliran atau madhab filsafat yang kedua, yaitu ada 4. Idealisme, yang pertama itu idealisme, yang kedua realisme, yang ketiga eksistensialisme, dan yang terakhir adalah humanisme. Dan itu akan disampaikan oleh saya serta teman-teman saya yang sangat cantik. Check it out, jangan di skip, dan selamat mendengarkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang aliran idealisme. Aliran idealisme itu apa sih? Aliran idealisme adalah aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Karena idealisme tersendiri itu berasal dari kata idea yang berarti sesuatu yang hadir dalam jiwa dan roh. Teori nilai menurut idealisme. Menurut idealisme, sikap tingkah laku dengan ekspresi perasaan memiliki hubungan kualitas yang baik. Nah, contohnya itu pada orang yang berpakaian formal seperti dalam upacara atau peristiwa yang membutuhkan suasana yang tenang, haruslah bersifat teratur dan formal. Untuk itu, ekspresi yang mencerminkan pun harus menunjukkan kesungguhan, sehingga dapat menunjukkan keindahan baik dari segi pakaian maupun dari ekspresi. Pelopor dari tokoh idealisme dapat kalian lihat di slide berikut ini. Perkenalkan, saya Cynthia Fujilestari, NIM 008. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aliran filsafat realisme. Langsung saja pada pengertian dan penjelasan jenis-jenisnya. Nah, pada awalnya, filsafat realisme itu merupakan filsafat alam, yakni filsafat yang lebih tertarik untuk mempelajari mengenai realitas alam dibandingkan dengan realitas tentang manusia. Nah, manusia di sini itu juga dipelajari, namun kajiannya diposisikan ke dalam bagian-bagian dari kajian terhadap alam. Dalam filsafat realisme yang kritis, setiap realitas ini dipahami memiliki dua sisi, yakni sisi nyata dan sisi tidak nyata. Objek kajian yang nyata itu merupakan substansi kajian filsafat materialisme, sedangkan objek lain yang tidak nyata itu merupakan substansi kajian filsafat idealisme. Yang keduanya merupakan substansi kajian realisme. Kemudian realisme itu mulai muncul saat memasuki abad ke-20, khususnya di Inggris dan Amerika Utara. Real itu berarti aktual, yang ada atau nyata. Itu menunjuk kepada benda-benda atau kejadian-kejadian yang sebenarnya ada, yang sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar hayalan atau yang ada di dalam pikiran saja. Nah, dalam arti filsafat yang sempit, realisme itu berarti anggapan bahwa objek indera kita itu real, benda-benda itu ada. Adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda tersebut kita ketahui, atau kita persepsikan, atau ada hubungannya dengan pikiran-pikiran kita. Nah, realisme dalam filsafat itu terdiri dari beberapa jenis, mulai dari personal realisme, realisme platonik, atau konseptual, atau klasik. Asumsi yang dipakai adalah bahwa yang real itu bersifat permanen dan tidak berubah. Kemudian selanjutnya selain itu muncul pula realisme yang lebih menarik yang diwakili oleh Aristoteles. Menurutnya, dunia yang real adalah dunia yang dirasakan sekarang dan bentuk serta materi yang tidak dapat dipisahkan.
realitas itu justru terdapat dalam benda-benda yang konkret atau dalam perkembangan benda-benda itu. Nah, terdapat dua jenis istilah yang ada dalam paham realisme, yaitu realisme langsung dan realisme tak langsung. Yang pertama, realisme langsung, yaitu paham realisme yang berpendapat bahwa yang kita sadari secara langsung atau yang kita serap secara indrawi dan yang diketahui adalah objek fisik itu sendiri dan bukan hanya gagasan atau representasi kita tentang objek tersebut, namun dirasakan oleh fisik juga. Yang kedua, realisme tak langsung, yaitu paham yang berpendapat bahwa kita itu secara tidak langsung mengetahui objek fisik sendiri, tapi hanya melalui representasi kita mengenai objek tersebut, atau hanya melalui gejala-gejala yang menampakkan diri kepada kita atau fenomena. Realisme langsung yang harus kita pegang itu realisme langsung yang menerima adanya mediasi. Hal ini dimaksudkan agar ada perbedaan dengan realisme yang naif. Sementara itu, realisme yang naif itu merupakan realisme yang beranggapan bahwa objek fisik kita itu bukan hanya mempunyai keberadaan sendiri lepas dari kegiatan penginderaan kita, tetapi ada pada dirinya sendiri, yaitu persis sama dengan objek fisik yang secara langsung dialami melalui indera-indera kita. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, semoga kita masih diberi semangat ya untuk melanjutkan materi kali ini. Apa sih eksistensialisme itu? Kemudian tokoh-tokohnya itu siapa aja? Nah, nanti kita akan membahasnya. Nah, teman-teman, langsung saja kita membahas tentang eksistensialisme. Kalau bicara tentang eksis, kemudian eksistensialisme itu maknanya sangat banyak. Contoh gampangnya itu, eksis itu ketika kita melihat gelembung di permukaan muncul dari air. Nah, seperti itu kira-kira pengertian eksistensialis. Pengertiannya itu, kata eksistensialisme yang saya tuliskan di makalah itu berasal dari kata ex, yaitu keluar. Sedangkan eksistensi atau sisto yaitu berdiri dan menempatkan. Nah, secara umum berarti manusia dalam keberadaannya itu sadar bahwa dirinya ada dan segala sesuatu keberadaannya ditentukan olehnya. Jadi intinya itu, secara gampangnya itu, eksistensialisme itu manusia itu berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya. Maksudnya itu manusia itu sadar bahwa dirinya itu ada. Semoga mudah dipahami ya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang ada di dalam aliran ini. Seperti yang teman-teman ketahui, di makalah itu ada 3 tokoh-tokohnya, yaitu yang pertama Martin Heidegger, kemudian yang kedua itu J.P. Sartre atau Jean-Paul Sartre, kemudian yang terakhir itu ada Gabriel Marcel. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama yaitu Martin Heidegger, tahun 1905 Masehi. Kata Heidegger, manusia itu tidak menciptakan dirinya sendiri, akan tetapi manusia itu dilemparkan ke dalam sebuah keberadaan. Nah, akan tetapi atau meskipun demikian, manusia itu harus mempertanggungjawabkan keberadaannya. Apakah bisa dipahami teman-teman? Semoga bisa dipahami ya. Intinya manusia itu harus merealisasikan kemungkinannya.
Tetapi dalam faktanya kita atau manusia ini tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Nah, bagaimana dengan manusia yang tidak memiliki eksistensi? Jika seorang manusia tidak memiliki eksistensi, berarti sebenarnya dia itu menghadapi kehidupan yang semu atau hidupnya orang banyak. Hadapi kehidupan, padahal untuk mencapai ke dalam sebuah eksistensi tersebut kita harus melakukan ketekunan. Nah, itulah cara menemukan dirinya sendiri tanpa tanpa mendengarkan omongan dari orang lain, yaitu kita fokus mendengarkan apa kata hati kita sendiri. Lanjut, tokoh berikutnya adalah J.B. Sartre. Nah, menurut Sartre, eksistensi manusia itu mendahului esensinya. Nah, pandangan ini itu sebenarnya amat janggal, teman-teman. Kenapa? Karena biasanya itu esensinya terlebih dahulu, kemudian itu keberadaannya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud Sartre yang sebenarnya itu? Jadi filsafat eksistensialisme ini membicarakan cara berada di dunia ini, terutama cara berada manusia. Dengan kata lain atau dengan bahasa mudahnya itu, filsafat itu menempatkan cara wujud-wujud manusia sebagai tema sentral pembahasannya. Nah, cara ini khusus hanya untuk manusia. Dan binatang, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan itu mereka tidak bisa disebut bereksistensi seperti itu. Next adalah Gabriel Marcel. Nah, menurut Marcel, dalam filsafat eksistensialisme ini, Marcel itu beranggapan bahwa manusia itu tidak hidup sendirian, tetapi bersama-sama dengan orang lain. Tetapi manusia itu memiliki suatu kebebasan yang disebut kebebasan otonom. Nah, manusia itu bukan makhluk yang statis, sebab manusia itu selalu berproses. Manusia itu selalu menghadapi objek yang harus diusahakan seperti yang tampak dalam hubungannya dengan orang lain, seperti itu. Kemudian ternyata perjalanan manusia itu akan berakhir pada suatu titik yang bernama kematian. Nah, oleh karena itu manusia itu akan menjadi gelisah, takut, kemudian putus asa kepada kematian tersebut. Padahal sejatinya kematian adalah hal yang semu, sedangkan yang kekal itu cinta dan kesetiaan. Di dalam kisah cinta dan kesetiaan itu ada sebuah dan bahwa ada engkau yang tidak dapat mati. Nah, harapan itulah yang menerobos kepada kematian. Adanya harapan menunjukkan bahwa kemenangan kematian itu adalah hal yang semu tadi. Nah, ajaran tentang harapan ini menjadi puncak ajaran Marcel yang menunjukkan bahwa adanya engkau yang tertinggi ini adalah sebagai Tai Supreme yang tidak dapat dijadikan objek manusia. Engkau yang tertinggi inilah yaitu Allah. Yang dimaksud engkau ini adalah Allah yang hanya dapat ditemukan di dalam penyerahan, seperti halnya kita menemukan engkau atau sesama kita dalam penyerahan dan dalam keterbukaan dan partisipasi dalam berada yang sejati. Nah, maksudnya itu kita menemukan Allah itu ketika kita sedang pasrah, seperti itu teman-teman. Itu saja dari saya. Mungkin kalau nanti ada
yang mau didiskusikan, kita diskusikan bareng-bareng. Bila ada kata-kata yang salah, nanti mohon koreksinya dari teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya adalah pembahasan tentang humanisme. Kata humanisme adalah salah satu istilah dalam sejarah intelektual yang sering digunakan dalam berbagai bidang, khususnya pada bidang filsafat sendiri, lalu ada pendidikan dan literatur. Menjelaskan berbagai macam makna yang diberikan kepada. Jadi kata humanisme itu menjelaskan berbagai macam makna yang diberikan kepada istilah humanisme ini tersebut, meskipun dari berbagai pandangan, memiliki unsur-unsur kesamaan yang berkaitan dengan concern atau nilai-nilai kemanusiaan atau sesuatu hal yang mengangkat harkat martabat manusia. Konsep ini juga mengalami perubahan makna. Konsep humanisme tersebut sendiri mengalami berbagai perubahan makna ketika dipakai oleh para filsuf dalam periode historis yang berbeda. Lalu humanisme sendiri juga memiliki ciri-ciri khas dalam hal literer. Ada dua cara yang menggambarkan betapa pentingnya peranan dan karya literatur para humanisis pada zaman Renaissance. Yang pertama adalah para humanis adalah orang-orang profesional, biasanya guru-guru bidang humaniora di sekolah-sekolah menengah dan universitas atau sekretaris pangeran, bahkan ada yang menjadi pemimpin kota. Yang kedua, mereka menghasilkan banyak sekali tulisan orasi, surat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video kami. Kami meminta maaf apabila ada tutur kata, perbuatan, maupun materi atau jawaban yang kurang berkenan di hati teman-teman. Dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.